Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan al-ijma'. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihaqqihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, qala asy-syarih Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala fi Syarhil Waraqat fi Ushulil Fiqh, qauluhu wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim, ay innal ijma'a yan'aqidu wa yatahaqqaqu biqaulil mujmi'ina wa bifi'lihim, ay bikullin minhuma. Walihadza a'ada al-ba'u fa idza qalu bijawazi syai'in fa hadza ijma'un 'alal jawazi, wa kadzalika idza fa'alu syai'an fayadullu fi'luhum 'alal jawazi li ismatihim 'anil batili kama taqaddama. Masya Allah. Kata beliau, ucapan penulis wal ijma' yasih biqaulihim wa bifi'lihim. Ijma' itu sah dengan ucapan mereka dan dengan perbuatan mereka. Yaitu ijma' itu terjadi dan terpenuhi, terwujud dengan ucapan dari yang bersepakat dan dengan perbuatan mereka. Yaitu dengan setiap dari keduanya. Maksudnya apakah dengan berucap saja atau dengan berbuat saja. Oleh karena itu beliau ulang banyak. Kalau tidak diulang baknya itu harus dengan ucapan dan perbuatan, begitu ya. Kalau dibilang begini, biqaulihim wa fi'lihim. Kalau itu harus dua-duanya. Belum ulang baknya menunjukkan apa? Bisa dengan ucapan saja, bisa dengan perbuatan saja. Paham ini? Itu alasannya diulang baknya. Fa idza qalu bijawazi syai'in. Kalau mereka berkata akan bolehnya sesuatu, maka ini ijma' akan bolehnya. Demikian pula kalau mereka melakukan sesuatu, maka perbuatan mereka itu menunjukkan atas bolehnya. Li ismatihim anil batil, karena mereka terjaga dari kebatilan kalau sepakat. Sebagaimana yang telah lewat. Wal ijma'u la budda lahu min mustanadin imma minal kitabi awis sunnati sawa'an alimnahu aw jahilnahu li'anna al-qawla fid dini bila mustanadin la yajuz. Ini ilmu penting sekali. Kenapa itu ijma' hujjah? Ini penting. Ijma' itu harus punya mustanad, harus punya sumber landasannya. Para ulama kalau bersepakat pasti ada sumbernya. Nah, pokok yang dijadikan oleh mereka sebagai dalil, apakah dari kitab atau dari sunnah, sama saja apakah kita tahu atau kita tidak tahu. Karena kadang kita boleh langsung menukil sepakat para ulama walaupun kita tidak tahu dalilnya. Paham? Tapi kalau mereka bersepakat pasti punya dalil. Paham ini? Itu yang kita harus yakini. Kalau mereka bersepakat, ada dalil. Apakah itu dalil khusus atau paling sedikit dalil apa? Dalil umum. Itu paling sedikit. Iya. Yang dijadikan sebagai sandaran. Karena li'annal qawla fid din, karena berucap dalam agama bila mustanad tanpa ada fondasi pokok, hal yang menjadikan sandaran dalam hal tersebut la yajuz, tidak boleh. Wal ijma'ul qawli wadihu wuqu'ihi. Amma al ijma'ul fi'li faqad dzakara ba'dul usuliyyina annahu la yakadu yatahaqqaqu li'anna al ummata mata fa'alat syai'an fala budda min mutakallimin bihukmi dzalika syai'. Wa qad dzakaru ba'dal amsilati lil ijma'il fi'li wa fiha nadhrun. Ini tidak ada di cetakan saya. Tidak ada di cetakan yang lama, ini cetakan yang baru. Belum jelaskan ijma' dengan qaul itu ada, terjadi. Ijma' dengan fi'il, ini. Yang belum sebutkan, belum apa katakan setelahnya? Apa belum katakan? Coba baca ulang sedikit-sedikit. Wal ijma'ul qawli wadihu wuqu'ihi. Kalau ijma' dengan ucapan ini ada, terjadi. Terus? Ammal ijma'ul fi'li faqad zakara ba'dul usuliyyina
أنه لا يكاد يتحقق. Adapun ijma dengan perbuatan disebutkan oleh ahli usul hampir tidak terjadi. Karena kan dengan perbuatan kita tidak tahu di sana lakukan nggak. Beda kalau ucapan kan biasanya banyak yang penukil. Kalau perbuatan ini hampir tidak ada terjadi. لأن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. Masya Allah. Ditambah lagi karena umat itu kalau mereka melakukan, kalau menukil perbuatan pasti mereka menukil dengan ucapan. Iya kan? Kan pasti misalnya kalau antum melihat guru antum, si alim melakukan sesuatu, dia berbuat pasti dia ucapkan. Sehingga nanti jadinya bukan ijma fi'li tapi ijma apa? Qauli. Paham kan? Makanya fi'li hampir tidak terjadi. Karena kita tahu itu dia lakukan karena ada penukilan dari ucapan. Terus? وقد ذكروا بعض الأمثلة للإجماع الفعلي. Dan mereka telah menyebutkan sebagian contoh ijma dalam bentuk perbuatan. وفيها نظر. Tapi pada contoh-contoh yang mereka sebutkan itu terdapat bisa dilihat kembali dulu. Ya, bisa dilihat kembali dulu. Terus? ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم مع قدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار وهذا فيه خلاف فأكثر الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سمائه وكان قادرا على إظهار رأيه وهذا ظاهر كلام المصنف. Masya Allah. Ucapan penulis dengan ucapan sebagian dan perbuatan sebagian dan tersebar hal tersebut dan yang selainnya diam darinya. Ini isyarat dari penulis rahimahullah ta'ala kepada ijma' sukuti. Ada namanya ijma' sukuti. Ijma' dinukil ijma' karena diam. Karena apa? Diam. Yaitu sebagian mujtahidin berucap sebagian ucapan atau dia lakukan sebuah perbuatan kemudian tersebar di sisa mujtahid yang lain dan mereka diam padahal mereka mampu untuk mengingkari, untuk menampakkan ya kesepakatannya atau pengingkarannya. Dia mampu tapi diam. Maka ini terdapat perselisihan. Kebanyakan Syafi'iyah dan Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya ini dianggap ijma' karena tanzilan lisukuti manzilat ridho. Mereka dudukan itu diam dengan manzilah ridho. Kalau diam berarti dia ridho. Ketika dia ridho berarti apa? Wal muwafaqah berarti dia sesuai, sepakat. Wa idza madat muddatun kafiyah. Kalau lewat masa waktu yang cukup lin nadhar untuk melihat fidalika dalam ucapan itu ba'da sama'ihi dalam setelah mendengarnya wa kana qadiran ala idhari ra'yihi dan dia mampu untuk menampakkan pandangannya wa hadza dhahir kalam musannif. Ini nampak dari ucapan penulis. Maksudnya disebut ijma' sukuti. Wakila yakunu hujjatan la ijma'an lirujahanil muwafaqati bis sukuti 'ala al mukhalafati wa laysa ijma'an li'anna haqiqatal ijma'i lam yatahaqqaq fihi wa qila laysa bihujjatin wala ijma'in li'annahu la yunsabu li sakiti qaulin wa qila ghairu zalik ya Qaulun li'annahu la yunsabu li sakiti qaulun naib fa'il dari yunsab wa qila ghairu zalik. Masya Allah. Pendapat ini. Tadi itu pendapat mayoritas. Kila dikatakan yakunu hujjah la ijma'. Pendapat kedua. Dikatakan dia hujjah tapi bukan ijma'. Ini masalah. Kok hujjah padahal bukan ijma'. Ini pendapat ini. Pendapat kedua. Tapi kenapa dia bilang gini? Katanya lirujahanil muwafaqah. Karena lebih roji dia sepakat. Alal mukhalafah daripada dia menyelisih. Walaysa ijma'. Bukan ijma'. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Hujah karena berarti dia sepakat. Tapi bukan ijma'. Karena hakikat ijma' tidak ada padanya. Tidak.
terwujud padanya karena masih ada, tidak ada dia bilang iya. Penyesuaiannya. Wakila laisa bihujjah wal ijma. Pendapat ketiga, bukan hujjah, bukan ijma. Karena tidak disandarkan kepada ucapan itu, tidak disandarkan kepada orang yang diam. Ketika dia diam, kita tidak bilang dia berkata. Paham maksudnya? Tidak dibilang. Iya. Wakila pendapat keempat, ghairu dzalik. Selain itu, artinya dalam hal ini banyak perselisihan, tapi pendapat mayoritas dianggap ijma. Namanya ijma apa? Sukuti. Kita lihat apa yang beliau katakan. Wa adharul aqwali fi hadhihi al-mas'alati at-tafsilu wa huwa annahu in alima min qarinati halis sakiti Ulima. wa huwa annahu in ulima min qarinati halis sakiti annahu radin bidzalika fa huwa ijma'un qawlan wahidan wa in ulima annahu sakhitun falaysa bi ijma'in qawlan wahidan wa illam yu'lam ridha wala suhtun fal adharu annahu ijma'u sukuti dhanni lianna ghaliba hadha an-naw'u mabniyun 'ala at-tatabbu'i wal istiqra'i lil aqwalis sahabati li aqwalis sahabati wat tabi'ina mathalan fa idza lam yajid khilafan min ahli zamanihim ajra dhalika 'ala annahu ijma'un wa huwa fi haqiqatihi ra'yun li jama'ati minal fuqaha'i wa qad yadhharu mukhalafu lam yatla' alaihi mad'iyul ijma'i mudda'i Tasdid. wa qad yadhharu mukhalafu lam yatla' alaihi mudda'il ijma'i wa yakunu dhanniyan la qat'iyan wallahu a'lam. Kata beliau wa adharul aqwal, dari semua pendapat tadi itu yang paling nampak dalam masalah ini adalah at-tafsil, dirinci. Ini bagus. Sebenarnya ini bukan pendapat lain, ini hanya mengkompromikan pendapat-pendapat yang ada. Iya, sebenarnya dirinci. Apa itu? Annahu in ulima min qarinati halis sakit. Bahwasanya kalau diketahui dari qarinah keadaan si yang diam, annahu radin bidzalik, bahwa dia ridho, dia diam karena dia ridho. Kan kadang kita tahu dah, kalau ini si ulama ini berbuat, terus ulama ini tidak berbicara karena dia ridho, ditahu dari qarinahnya. Iya. Fahuwa ijma' qaulan wahidah. Maka ini ijma' satu pendapat. Artinya ini sebenarnya tidak ada perselisihan kalau ditahu ridhonya. Satu pendapat. Paham kan? Artinya ijma'. Wa in ulima annau sakit. Kalau diketahui bahwasanya dia marah. Dia tidak berbicara tapi diketahui dia marah. Dia tidak senang dengan pendapat itu. Falaisa bi ijma'i qaulan wahida. Masya Allah. Dipilah. Maka itu bukan ijma' satu pendapat. Amin ini? Itu bukan ijma' satu pendapat. Ini keadaan kedua. Wa illam yu'lam ridhan wala sukhut. Ini yang masalah. Kalau tidak diketahui ridhonya, tidak pula diketahui murkanya. Tidak diketahui ridhonya dan murkanya. Fal adhar annahu ijma' sukuti dhanni. Maka yang paling nampaknya dia ijma' sukuti tapi dhanni. Tidak yakini. Paham ini? Kan dhanni kan disangka ijma'. Karena tidak ditahu ini ridho ataupun murka. Paham kan? Li'anna ghaliba hadan nau mabniun ala tatabbu'i wal istiqra. Karena kebanyakan jenis ini dibangun di atas penelitian. Tatabbu' wal istiqra, penelitian. Liqwalis sahabat wat tabi'in. Terhadap ucapan para sahabat dan tabi'in misalnya. Fa idza lam yajid khilafan min ahli zamanihim. Kalau tidak didapatkan penyelisihan di yang semasa dengan mereka, ajra dzalika ala annahu ijma'. Maka hal itu diperlakukan sebagai apa? Ijma'. Wa huwa fi haqiqatihi ra'yu jama'ati minal fuqaha. Dia pada hakikatnya adalah pendapat dari sekelompok fuqaha. Wa qad yadhhar mukhalifun, baca mukhalifun ya, karena orangnya. Kadang akan nampak orang ada yang menyelisihinya, walam yattali alaihi, tapi tidak didapatkan atasnya oleh mudda'il ijma' yang mengaku. Mudda'i itu yang mengaku ijma'. Kadang ada yang menyelisihinya tapi tidak ditahu oleh yang mengaku ijma'. Fayakunu dhanniyan la qat'iyya. Maka ijma' sukuti itu ijma' sukuti dhanni. Bukan qat'i.
bukan yakini, tapi dhanni. Wa qaulul musannifi wa intishari dhalika mafhumuhu annahu idza lam yantashir fil baqina falaysa bi ijma'in lihtimali zuhulihim anhu wa adami itla'ihim alaih wallahu a'lam. Masya Allah, ucapan penulis tersebar hal tersebut. Dipahami darinya kalau tidak tersebar di yang lain, maka itu bukan ijma. Karena mungkin duhul mereka, lalai mereka darinya, tidak tahu maksudnya. Wa adam ittila'ihi alaihi, dan mereka tidak mendapatkan dan tidak mendengarkan atas hal tersebut. Wallahu a'lam. Wa'lam anna al-usuliyyin ikhtalafu fi mustanad al-ijma'i. Hal yasihhu an yakuna an ijtihadin wa qiyasin aw la. Idh la budda lil ijma'i min dalilin yustanadu ilayh. Lianna al-qawla bighairi hujjatin ittiba'un lil hawa. Wattiba'ul hawa batilun. Wa huwa yaqtadi itsbat asy-syar'i ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ilam, ketahuilah annal usuliyin, bahwasanya ahli usul ikhtalafu fi mustanadil ijma', berselisih terkait dengan sandaran ijma' itu. Hal yasihu ayyakuna an ijtihad wa qiyas aw la. Apakah bisa sandarannya itu adalah ijtihad dan qiyas atau tidak bisa? Maksudnya kan kalau dalilnya harus ada Quran dan Sunnah, iya kan? Tapi boleh enggak sandaran ijma' itu dari ijtihad juga? Nah, ijma'nya dari ijtihad. Bukan dalil nyata dari Quran dan Sunnah. Tapi dari ijtihad si mujtahid. Atau dari qiyas. Itlabud dalil ijma' min dalilin yastanadu ilaih. Yustanadu ilaih. Karena harus ada untuk ijma' itu dalil yang disandarkan kepadanya. Tapi apakah boleh ijtihad atau dan qiyas? Ini masalah. Li'annal qawla bighairi hujjatin ittiba'un lil hawa. Karena berpendapat tanpa hujah itu mengikuti hawa nafsu namanya. Wattiba'ul hawa batil. Mengikuti hawa nafsu adalah batil. Wa huwa yaqtadi itsbatu syar'i ba'dan nabi. Dan itu mengharuskan penetapan syariat setelah nabi. Nah, terus Wal adharu fi hadhihi al-mas'alati wallahu a'lam ma qarrarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah min annahu la yujadu mas'alatun mujma'un 'alaiha illa wa fiha nassun syar'iyyun, lakin qad yakunu hadha an-nassu ghaba an ba'dil mujmi'ina fastadalla 'alaihi bi ra'yin aw qiyasin wa la yumkinu an yukhfa an-nassu 'ala jami'il ummati. Allahu ta'ala a'lam. Yang paling nampaknya adalah dalam masalah ini wallahu a'lam, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tidak didapatkan satu masalah yang disepakati di atasnya kecuali pasti ada nas syar'i. Itu pada dasarnya. Daripada kita bahas boleh enggak sandarannya ijtihad, boleh enggak sandarannya qiyas, yang jelas tidak ada satu masalah pun pasti ada dalil dari para ulama. Bukan masalah, bukan ijtihad, bukan qiyas. Paham maksudnya kata Syekhul Islam Taimiyah? Kalau sepakat biasanya itu selalu ada dalil para ulama kita. Lakin qad yakunu hadan nas an-nas qad yakunu hadan nasu ghaba an ba'dil mujmi'in. Akan tetapi kadang nas ini goib, tidak nampak bagi sebagian yang bersepakat. Fastadalla alaihi bira'yin, sehingga dia berdalil dengan pendapatnya padahal ada dalilnya. Paham kan? Cuma tidak nampak. Au qiyas, atau dia berdalil dengan qiyas. Padahal kalau qiyas juga kan pasti ada dalilnya. Betul enggak? Karena kalau qiyas tanpa dalil, tanpa asal, batil. Wala yumkin ayyakfan nas ala jami'il ummah. Dan tidak mungkin samar tersembunyi dalil atas seluruh umat. Pasti ketika ulama sini bilang ijma', dia punya dalil. Terus ulama sana bilang ijma', tapi dalil itu dia tidak tahu. Sehingga belum berdalil dengan qiyas. Paham kan? Berarti ijma'nya itu yang sana bukan dengan qiyas, tapi dengan dalil. Hanya saja dia tidak tahu itu dalil. Paham kan? Ujung-ujungnya berarti kembali ke mana? Ke dalil. Kan tidak ada umat. Di umat ini dalam satu masa tidak ada yang sama dari dalil. Pasti ada saja yang tahu dalilnya. Pasti ada saja yang tahu dalilnya. Ini kata beliau wallahu alam. Artinya
kesimpulannya tidak ada satu ijma pun kecuali pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Setelah itu kita akan masuk di qaulis sahabi. Kita baca dulu sedikit matan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qaulus sahabi wa qaulul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin 'alal qaulil jadidi. Ala ghairihi. Tidak ada dia. Tidak ada. Wa fil qadimi hujjatun. Qaulus sahabi minal adillatil mukhtalifi fi Mukhtalaf. qaulus sahabi minal adillatil mukhtalafi fi hujjiyatiha wal muradu bihi ma asara an ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn fi amrin min umurid dini wa dzakara al wahidu laysa qaidan fala mafhumul lahu li'anna al khilafah li'anna al khilafah fil wahidi li'anna al khilafah fil wahidi Apa istilahnya? wal isnayina. Saya masalahnya tidak ada. Boleh? Wal isnaini. Itnain, 2. Li'anna al-khilafa fil wahidi wal isnaini was thulathati was salasati wal qasdi anna al-khilafa jarin fima lam yajma'u alaih was sahabi. Nah, itu berarti tidak ada tadi saya. Katakan saya. Was sahabi man sahaban nabiy sallallahu alaihi wasallam man sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan aw laqihi mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Baik, sampai situ. Kata beliau qaulus sahabi, yaitu setelah beliau bahas dalil yang disepakati, sekarang dalil yang diperselisihkan. Pendapat ucapan sahabat. Ucapan seorang dari sahabat bukan hujjah atas selainnya. Maksudnya kalau seorang dari sahabat saja yang berucap bukan hujjah atas selainnya. Alal qaulil jadid, di atas pendapat yang baru. Wafil qadim hujjah. Tapi di pendapat lama hujjah. Maksudnya orang Syafi'iyah punya 2 pendapat. Terkait dengan qaul sahabat itu hujjah atau tidak. Paham ini? Pendapat yang baru bukan hujjah. Pendapat yang lama hujjah. Paham kan? Pendapat lama hujjah. Qaul sahabi, kata pensyarah, qaul sahabi termasuk dalil yang diperselisihkan akan hujjahnya. Dan yang diinginkan dengan qaul sahabi adalah ma'uthiro an ahadin min ashabin nabi. Apa yang dima'athur, dinukil dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Min qaul berupa ucapan, au fi'il atau perbuatan, au takririn atau pembenaran, fi amrin min umuriddin, dalam satu perkara dari perkara agama. Jadi yang dinukil dari perkara agama. Setelah itu beliau bilang apa tadi? Wal muradu bihi ma asara an ahadin. Sudah setelahnya. Wa dzakara al wahidu laisa qaidan. Penulis sebutkan satu, kan beliau bilang tuh ma utiro an ahad. Apa yang dinukil dari satu. Atau dari ucapan Al-Juwaini tadi, qaulul wahid. Paham? Beliau sebutkan pendapat ucapan satu orang itu bukan qaid. Maksudnya tidak harus satu, itu bukan qaid. Terus fala mafhumul lahu. Maka tidak ada pemahaman kebalikannya. Artinya berarti kalau ucapan 2, 3, berarti dianggap. Bukan. Kalau tidak ada menyelisih, bukan hujjah. Tidak ada pemahamannya. Terus
Lianna al-khilafa fil wahidi wasnaini wassalasati wal qasdi anna al-khilafa wal qasdu. Karena perselisihan itu ya demikian pula pada 2, 3. Paham nih? Maksudnya bukan hanya satu saja. Apakah pendapatnya seorang sahabat itu hujah? Atau pendapatnya 2 orang sahabat itu hujah? Atau 3 orang sahabat hujah? 4 orang sahabat apakah hujah? Khilaf semuanya. Khilaf semuanya. Wal qasdu anna al-khilafa jarrin fima lam yajma'u alaih. Yang dimaksudkan adalah perselisihan itu terjadi pada apa yang mereka tidak sepakati. Perselisihan itu terjadi pada apa yang mereka tidak sepakati atasnya. Terus? Was sahabi. Itu ada di saya. Sahabat itu, kapan seorang dinamakan sahabat? Yaitu dia adalah man sahiban Nabi walau sa'ah. Siapa yang hidup bersama Nabi walaupun sesaat. Paham? Itu namanya sahabat. Atau dia beriman. Berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau takbir saya auro'ahu. Dia melihatnya. Itu sama laki ya. Berjumpa. Dengan Nabi. Mu'minan bi. Dia melihat tapi beriman. Keluar yang melihat tapi tidak beriman. Dia beriman setelah Nabi meninggal. Ini bukan sahabat. Yang sahabat di sini adalah yang menemani Nabi walaupun sebentar atau melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Meninggal di atas keimanan. Karena kalau dia murtad dan meninggal di atas kemurtadat bukan sahabat Nabi SAW. Paham kan? Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang wa in taqallalat hurriddah. Walaupun dienterai oleh murtad. Misalnya Nabi meninggal dia murtad. Setelah itu dia tobat kembali ke Islam. Sahabat juga. Paham kan? Walaupun diantarai oleh murtad. Karena dia meninggal di atas keimanan. Dia meninggal di atas keimanan. Paham kan? Itu nanti besok kita lanjutkan lagi itu. Setelahnya alhamdulillah.